proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Anak-anak, peristiwa proklamasi yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno tersebut merupakan salah satu momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia telah lama terbelenggu oleh penjajahan yang tiada habisnya, penderitaan yang menambah pilu, serta arti kebisuan akan kebebasan. Di hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekitar pukul 10 pagi, telah resmi Indonesia menyatakan ikrar atas nama bangsa Indonesia. Intisari dari peristiwa tersebut adalah sebuah tekad dan arti kemerdekaan utuh bagi bangsa Indonesia. Lalu, bagaimana sih kronologi dari peristiwa proklamasi kemerdekaan tersebut? Yuk kita simak ulasannya seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan Bu Kiki dalam belajar sejarah, menyejarah melewati masa. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia di KD 3.7 submateri pertama. Sebelum Bu Kiki menjelaskan ulasan mengenai peristiwa tersebut, jangan lupa kalian tekan subscribe dan aktifkan lonceng kalian agar segala macam informasi dari Bu Kiki kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Baik anak-anak, saat kita berbicara mengenai peristiwa proklamasi, pasti kita akan jauh melangkah ke belakang, seperti kita flashback, dibawa ke dimensi ruang dan waktu yang berbeda, yakni di tahun 1945. Nah, dari situ kira-kira apa sih yang terpikirkan oleh kalian? Oke, betul sekali. Jadi, pasti kalian akan terpikir bagaimana kondisi dan situasi saat itu, atau juga bagaimana ketegangan yang terjadi antara golongan muda dengan golongan tua. Bagaimana sih usaha-usaha mereka dalam mewujudkan proklamasi? Atau ada peristiwa apa saja sih sebelum adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Oke, tentu dari sinilah jawabannya. Jadi, ada beberapa peristiwa-peristiwa sebelum adanya peristiwa proklamasi. Yang pertama, mengenai BPUPKI. BPUPKI ini merupakan badan bentukan dari pemerintahan Jepang. BPUPKI ini dikenal sebagai Dokuritsu Jundi Chosakai, atau disebut juga Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Bangsa Indonesia. BPUPKI ini dibentuk untuk tujuan mendapatkan simpati bangsa Indonesia agar tetap menjadi sekutunya. BPUPKI ini dibentuk atas perintah dari Perdana Menteri Koiso dan direalisasikan oleh Kumakichi Harada di tanggal 1 Maret 1945. Jadi, anggota dari BPUPKI ini ada dua loh. Yang pertama dari Jepang dan yang kedua dari Indonesia. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat dengan wakilnya yakni Suroso dari Indonesia dan Ichi Bangasi dari Jepang.
BPUPKI ini melakukan 2 kali sidang. Yang pertama di tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda utama yakni membentuk dasar negara atau Pancasila. Yang kedua di tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dengan agenda utama juga yakni merancang Undang-Undang Dasar. Seberapa besar? Yang kedua mengenai kekalahan Jepang di Perang Asia Timur Raya. Pulau Saipan di tahun 1944 sudah berhasil dikuasai oleh Sekutu. Jadi di situ merupakan titik awal dari kekalahan Jepang kepada Sekutu. Ditambah lagi kode komunikasi dalam penyerangan Jepang kepada Sekutu berhasil dibaca oleh Amerika Serikat. Nah, titik tekannya adalah saat 2 kota penting di daerah Jepang yakni Hiroshima dan yang kedua Nagasaki berhasil dibom oleh pihak Amerika Serikat. Hiroshima dibom sekitar tanggal 6 Agustus 1945, sedangkan Nagasaki dibom sekitar tanggal 9 Agustus 1945. Jadi peristiwa-peristiwa tersebut menambah luka berat bagi Jepang dan pada akhirnya di tanggal 14 Agustus 1945 Jepang sudah sangat resmi menyerah diri tanpa syarat kepada Sekutu. Nah, yang ketiga mengenai pemanggilan 3 pemimpin bangsa Indonesia ke Dalat. Setelah peristiwa pengeboman kota Nagasaki di tanggal 9 Agustus 1945, 3 pemimpin bangsa Indonesia yakni Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh Jenderal Terauchi Hisaichi yang merupakan komandan di Asia Tenggara. Tanggal 12 Agustus 1945, untuk pertama kalinya ketiga pemimpin bangsa Indonesia bertemu dengan Jenderal Terauchi dan menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama mengenai pemberian hadiah janji kemerdekaan Jepang di tanggal 24 Agustus 1945. Yang kedua akan dibentuknya PPKI sebagai pengganti dari BPUPKI. Yang ketiga mengenai pusat pemerintahan Indonesia jika Indonesia merdeka yakni berada di Pulau Jawa. Lalu bagaimana sih reaksi dari 3 pemimpin bangsa Indonesia tersebut? Yuk tulis di kolom komentar di bawah ini. Yang keempat mengenai perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Nah, ternyata pemanggilan ketiga pemimpin bangsa Indonesia tersebut ke Dalat merupakan salah satu strategi dari pemerintah Jepang untuk dapat mempertahankan wilayah Indonesia yang saat itu sudah berada dalam status quo. Kenapa begitu? Karena pada hakikatnya Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu sekitar tanggal 14 Agustus 1945 dan hal itu sudah diketahui oleh Sultan Syahrir melalui radio BBC yang ada di London. Tanggal 15 Agustus 1945 secara resmi Sultan Syahrir memberitahu kabar kekalahan Jepang kepada Khairul Anwar untuk diteruskan kepada golongan muda. Di tengah kekosongan bangsa Indonesia tersebut, akhirnya golongan muda menyerukan untuk tetap melakukan kemerdekaan Indonesia tanpa bantuan Jepang sama sekali. Sultan Syahrir bersama golongan muda yang lainnya pada akhirnya tetap memberitahu kekalahan Jepang kepada golongan tua. Lalu, bagaimana reaksi dari golongan tua saat mengetahui kekalahan Jepang yang disampaikan oleh golongan muda? Yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini. Yang kelima mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan buntut dari perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua yang pada akhirnya membuat golongan muda yang dipimpin oleh Sudan Kosinggi, Sukarni, dan Yusuf Kunto untuk melakukan pengamanan kepada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta.
tujuannya untuk melakukan pengamanan kepada kedua pemimpin bangsa Indonesia tersebut? Jelas ada, karena untuk dapat mempertahankan kedua pemimpin bangsa tersebut dari pengaruh Jepang. Lalu, apa alasan dipilihnya Rengas Dengklok sebagai tempat pengamanan bagi kedua pemimpin bangsa tersebut? Yang pertama, karena wilayah Rengas Dengklok merupakan wilayah yang lumayan jauh dari ibu kota Jakarta. Yang kedua, wilayah Rengas Dengklok merupakan basis tentara peta saat itu. Yang ketiga adalah wilayah Rengas Dengklok yang dekat sekali dengan Laut Jawa. Jadi, jika nanti pada akhirnya ada serangan mendadak dari pemerintahan Jepang, bangsa Indonesia akan segera dapat membawa Soekarno dan Hatta melalui jalur laut. Lalu, di manakah sih atau di rumah siapa dua pemimpin bangsa Indonesia tersebut diamankan? Jawabannya adalah di rumah Jiao Shikiong. Dia adalah merupakan seorang petani dan merupakan tentara peta pada saat itu. Siapa sih yang menjemput dua pemimpin bangsa Indonesia tersebut di Rengas Dengklok? Yang menjemput dua pemimpin bangsa Indonesia tersebut adalah Ahmad Subardjo beserta Yusuf Kunto. Yang keenam adalah perumusan teks proklamasi. Dari dialog yang sangat panjang dan alot dari Ahmad Subardjo yang berusaha meyakinkan Insinyur Soekarno dengan Dr. Andes Muhammad Hatta tentang kekalahan Jepang tanggal 14 Agustus 1945 akhirnya membuahkan hasil bagi Soekarno dan Muhammad Hatta untuk terus melangkah merumuskan teks proklamasi. Dini hari sekitar pukul 2 pagi, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tiba di Jakarta. Sebelumnya mereka menemui Jenderal Nishimura untuk jajak pendapat. Apa yang dikatakan Jenderal Nishimura kepada dua pemimpin bangsa Indonesia tersebut? Benar, Jenderal Nishimura menolak untuk melepaskan wilayah Indonesia meskipun dalam status quo. Pada akhirnya, kedua pemimpin bangsa Indonesia tersebut, yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta Ahmad Subardjo, diberikan keleluasaan oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda yang merupakan wakil Angkatan Laut Jepang yang ada di Indonesia serta penghubung antara Angkatan Laut dengan Angkatan Darat Jepang. Di manakah kira-kira rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda itu? Iya, benar sekali. Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda itu berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Nah, siapa saja yang berada di wilayah atau di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda itu? Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga adalah Ahmad Subardjo, dan yang keempat adalah Soekarno. Mereka berempat merupakan konseptor utama dari perumusan teks proklamasi. Sedangkan Sayuti Mulik dan B.M. Dia merupakan pendukung saat perumusan teks proklamasi tersebut. Sayuti Mulik sebagai pengetik naskah, sedangkan B.M. Dia sebagai pendokumentasi pada saat perumusan teks proklamasi tersebut. Lalu, menurut kalian apa saja sih hasil dari perumusan teks proklamasi tersebut? Yuk tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan yang terakhir, dan ini merupakan gong dari peristiwa proklamasi kemerdekaan itu, adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 10 pagi yang bertepatan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Untuk awalnya sebenarnya pembacaan teks proklamasi tersebut akan diadakan di lapangan Ikada. Namun Insinyur Soekarno berkata bahwasanya di lapangan Ikada itu terlalu krusial. Di momen bersejarah ini dibarengi oleh peristiwa pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat. Dan spesialnya, tahu nggak kalian bahwasanya yang menjahit sendiri bendera merah putih itu adalah istri dari Bapak Insinyur Soekarno, yakni Ibu Fatmawati. Jadi, kesimpulan pada akhirnya adalah momen yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Di tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari kemerdekaan yang utuh bagi bangsa Indonesia. Lalu sampai sekarang, sampai detik ini, adakah yang sudah kalian berikan untuk negara kita? Yuk, mari bersama-sama membangun Indonesia, karena proklamasi kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan awal dari pembentukan negara
Indonesia. Dan terakhir, sebelum pertemuan ini Bu Kiki akhiri, Bu Kiki ingin memberikan pantun untuk kalian di rumah sana. Jadi, jajak pendapat ditolak oleh Jenderal Nishimura. Peristiwa proklamasi dibarengi oleh pengibaran bendera. Hai, kalian muda-mudi bangsa Indonesia, sudahkah kalian berikan sesuatu untuk negara tercinta?